Selamat datang di mata pelajaran seni budaya. Kali ini kita akan mempelajari tentang seni rupa dua dimensi. Apa yang dimaksud dengan seni rupa dua dimensi? Seni rupa dua dimensi adalah karya seni rupa yang hanya terdiri dari dimensi panjang dan lebar tanpa dimensi ruang. Ciri utama dari karya seni rupa dua dimensi yaitu hanya dapat dilihat dari satu arah pandang. Unsur seni rupa dua dimensi merupakan unsur-unsur visual yang wujudnya terlihat dan dapat digunakan untuk membentuk seni rupa. Berikut ini beberapa unsur seni rupa. Pertama, titik. Titik merupakan unsur seni rupa dua dimensi yang paling dasar. Unsur seni rupa ini dapat dikembangkan menjadi garis dan bidang. Kedua, garis. Garis merupakan unsur seni rupa yang terbentuk melalui goresan atau tarikan dari titik satu ke titik yang lain. Ketiga, bidang. Bidang merupakan unsur seni rupa berupa permukaan yang datar. Unsur ini dibentuk dengan mempertemukan ujung dan pangkal suatu garis sehingga membentuk bidang. Keempat, bentuk. Bentuk adalah unsur dalam karya seni rupa dua dimensi yang terjadi melalui penggabungan unsur bidang. Kelima, ruang. Unsur ruang dalam karya seni dua dimensi hanya bersifat semu atau maya. Hal ini dikarenakan ruang dalam seni rupa dua dimensi hanya didapatkan dari kesan penggambaran yang datar, tipis, menjorok, cekung, cembung, dekat, jauh, dan sebagainya. Keenam, warna. Warna merupakan unsur dari seni rupa dua dimensi yang membuat sebuah karya seni rupa tampak lebih hidup. Ketujuh, gelap terang. Unsur gelap terang dalam sebuah seni rupa dua dimensi yang timbul karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Kedelapan, tekstur. Tekstur merupakan unsur seni rupa dua dimensi yang menunjukkan permukaan suatu benda. Ada yang halus, ada yang kasar. Prinsip seni rupa dua dimensi merupakan sebuah dasar yang menjadi penunjang dari sebuah karya sastra. Prinsip ini merupakan kesatuan dari sejumlah unsur dari sebuah karya sastra yang memiliki nilai seni ketika digabungkan. Dalam karya seni rupa dua dimensi terdapat beberapa prinsip, yaitu: pertama, kesatuan. Prinsip pertama dalam karya seni rupa dua dimensi adalah kesatuan. Prinsip ini merupakan wadah dari unsur-unsur lain di dalam seni rupa yang memuat unsur-unsur dalam seni rupa saling berhubungan satu sama lain dan tidak berdiri sendiri. Prinsip kesatuan merupakan bahan awal yang menyusun komposisi sebuah karya seni. Dengan prinsip kesatuan, unsur seni rupa akan bersatu padu dalam membangun sebuah komposisi yang indah, serasi, dan menarik. Kedua, keseimbangan. Prinsip kedua dari karya seni rupa dua dimensi adalah keseimbangan. Pada prinsipnya, unsur ini berkaitan dengan berat ringannya suatu karya seni. Suatu karya seni harus diatur agar memiliki daya tarik yang sama di setiap sisinya. Prinsip keseimbangan sangat berpengaruh pada kesan suatu susunan unsur-unsur seni rupa. Ketiga, irama.
Irama dalam prinsip seni rupa bisa dimaknai sebagai suatu bentuk pengulangan suatu unsur atau lebih secara teratur dan terus-menerus sehingga menciptakan kesan bergerak pada gambar. Prinsip irama ini bisa berupa bentuk, garis, atau rupa-rupa warna. Keempat, komposisi. Komposisi merupakan prinsip dalam karya seni rupa dua dimensi yang memiliki dasar keindahan dari karya seni. Prinsip komposisi erat kaitannya dengan penyusunan unsur dalam seni rupa, sehingga membentuk susunan yang teratur dan serasi. Kelima, proporsi atau kesebandingan. Prinsip proporsi dalam karya seni rupa dua dimensi pada prinsipnya bertanggung jawab membandingkan suatu bagian dengan bagian lainnya sehingga terlihat selaras, seimbang, dan bagus dipandang. Contoh penerapan prinsip proporsi dapat dilihat dalam pembuatan lukisan wajah manusia yang mana bisa dilihat dari ukuran antara alis, mata, hidung, dan mulut harus seimbang. Keenam, pusat perhatian. Pusat perhatian merupakan unsur dari karya seni rupa yang kadang disebut dengan prinsip dominasi. Penerapan prinsip dominasi dalam karya seni rupa dua dimensi bertujuan untuk menampilkan bagian tertentu dari sebuah karya seni rupa sehingga tampak menonjol dibandingkan dengan bagian lainnya. Prinsip ini bisa diterapkan dengan cara mengatur posisi, warna, ukuran, dan unsur lainnya dalam sebuah karya seni. Ketujuh, keselarasan atau harmoni. Prinsip keselarasan dalam sebuah karya sastra berguna untuk menyatukan unsur dengan berbagai bentuk berbeda yang terdapat dalam sebuah karya seni. Prinsip ini bisa muncul dengan adanya kesesuaian, kesamaan, serta unsur yang tidak bertentangan dalam sebuah karya seni rupa. Keselarasan dalam sebuah karya seni bisa dimunculkan dengan cara mengatur warna, pencahayaan, bentuk dengan rapi, serta tidak terlalu mencolok satu sama lain. Pada dasarnya, prinsip harmoni bertujuan untuk menciptakan perpaduan yang selaras dalam karya seni rupa. Kedelapan, gradasi. Prinsip gradasi dalam sebuah karya seni rupa dua dimensi adalah susunan warna berdasarkan tingkat perpaduan berbagai warna yang digunakan secara berangsur-angsur. Biasanya prinsip gradasi ini digunakan saat membuat karikatur, lukisan, mozaik, dan seni rupa dua dimensi. Prinsip gradasi dalam sebuah karya seni rupa dua dimensi berperan untuk menghidupkan karya seni. Kesembilan, penekanan atau kontras. Prinsip penekanan atau kontras dalam sebuah karya seni rupa dua dimensi disusun dengan menyandingkan dua unsur yang berlawanan. Perbedaan yang mencolok dalam prinsip penekanan ini bisa diletakkan pada warna, bentuk, dan ukuran. Prinsip kontras dalam sebuah karya seni bertujuan untuk memberikan hasil yang terasa lebih berwarna dan menarik. Media seni rupa dua dimensi adalah alat yang digunakan untuk menciptakan karya seni. Bahan atau media adalah material habis pakai yang digunakan untuk menciptakan karya seni rupa dua dimensi. Media seni rupa dua dimensi dibagi berdasarkan beberapa kategori, yaitu berdasarkan fungsinya. Media seni rupa dua dimensi dibagi menjadi dua, yaitu bahan utama berupa kanvas dan cat, bahan penunjang berupa kayu dan paku. Berdasarkan sumbernya, media seni rupa dua dimensi dibagi menjadi dua, yaitu bahan alami
adalah material yang bahan dasarnya berasal dari alam dan dapat digunakan secara langsung tanpa harus proses pengolahan secara kimiawi di pabrik. Sementara bahan sintetis adalah bahan-bahan alam yang telah diolah melalui proses publikasi atau industri tertentu menjadi bahan baru yang memiliki sifat dan karakter khusus. Media seni rupa dua dimensi berdasarkan sifat materialnya itu dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis seperti bahan keras, bahan lunak, bahan cair, dan bahan padat. Teknik seni rupa dua dimensi terdiri dari: pertama, teknik plakat. Teknik plakat merupakan salah satu teknik seni rupa dua dimensi yang sering kali digunakan untuk melukis, di mana teknik yang satu ini umumnya menggunakan cat poster dan juga cat minyak akrilik yang digoreskan dengan tebal sehingga menghasilkan warna yang pekat dan padat. Kedua, teknik kolase. Teknik kolase adalah teknik melukis dengan cara memotong kertas yang nantinya ditempelkan di sebuah objek tertentu, sehingga akan membentuk sebuah lukisan. Teknik yang satu ini akan menghasilkan lukisan yang realis dan juga abstrak. Hasil karya seni rupa dengan teknik plakat ini umumnya kerap disebut dengan mozaik. Ketiga, teknik transparan. Teknik transparan adalah teknik yang kerap digunakan saat menggambar ataupun melukis dengan menggunakan cat air. Namun, cat air ini hanya sekedar digoreskan secara tipis-tipis saja, sehingga akan menghasilkan tekstur yang transparan. Keempat, teknik akuarel, atau bisa disebut juga dengan sapuan basah. Teknik yang satu ini menggunakan bahan campuran cat air di atas kertas, kain, dan juga bidang lain. Jika menggunakan bidang gambar yang berupa kertas, maka juga dapat menggunakan cat air, tinta bak, atau cat poster. Hasilnya yaitu berupa gambar yang transparan karena menggunakan sapuan tipis dalam menggores. Kelima, teknik pointillis. Teknik pointillis merupakan teknik menggambar ataupun melukis dengan menggunakan titik-titik sampai membentuk sebuah objek. Keenam, teknik arsir. Teknik yang satu ini dibuat dengan cara menorehkan pensil, tinta, spidol, ataupun alat lain yang berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang sampai gradasi. Ketujuh, teknik dosel. Teknik dosel atau teknik menggambar dengan cara menggosok, sehingga akan menimbulkan kesan gelap terang ataupun tebal tipis. Alat yang digunakan antara lain krayon, pensil, dan juga konte. Kedelapan, teknik seluloid. Teknik ini menutup objek gambar dengan menggunakan satu warna, sehingga akan menimbulkan kesan seluloid. Kesembilan, teknik semprot. Teknik semprot merupakan teknik melukis dengan cara menyemprotkan bahan cat cair dengan menggunakan sprayer. Untuk bisa melukis dengan teknik ini, kita harus berhati-hati untuk setiap poin lukisannya. Adapun contoh lukisan teknik ini adalah gambar reklame. Kesepuluh, teknik tempera. Teknik tempera adalah teknik melukis yang digunakan khusus pada dinding yang masih basah, sehingga hasilnya akan menyatu dengan desain arsiteknya. Adapun contoh karya seni rupa dua dimensi yaitu seni gambar, seni lukis, seni penyiar, seni seluloid, sketsa, seni kartun, seni karikatur, poster, kaligrafi, cetak tinggi.